mana. Berapa kali aku bilang Engkau Tuhan, tapi aku tetap pegang kendali. Firman-Mu itu hidup berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Jangan cuma hibur aku Tuhan, tembus aku, buka semua yang aku sembunyikan, bahkan yang aku sendiri takut lihat. Aku kira aku ikut Engkau, tapi Engkau berkata, kenapa panggil aku Tuhan, tapi tidak lakukan apa yang aku bilang? Tuhan, ternyata ini bukan soal lemah, ini soal aku memilih tidak taat. Awas Anda. Engkau berkata, siapa tidak memikul salib tidak layak mengikuti aku. Tuhan, ini berat karena aku mau hadirat-Mu, tapi tidak mau harga. Aku mau berkat, tapi lari dari salib. Engkau berkata, bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan, aku capek pakai kata proses untuk tutupi pemberontakan. Aku capek bilang dipulihkan, padahal aku masih keras. Hari ini jangan sembuhkan aku dulu, hakimi dulu yang tidak beres di dalamku. Jangan tenangkan aku dulu, hancurkan yang palsu dalam aku. Engkau berkata, yang aku kasih aku tegur, aku tegur. Tuhan, kalau Engkau diamkan aku, itu yang paling mengerikan. Jadi hari ini jangan lepaskan aku, robek semua topengku, cabut semua alasanku, bawa aku kembali ke kasih mula-mula. Karena Engkau berkata, kamu sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tuhan, bukan aku tidak merasa, aku hanya sudah menggantikan Engkau dengan diriku sendiri, dengan keinginanku, dengan hal-hal yang lebih aku cintai daripada Engkau. Hari ini aku tidak cari rasa, aku cari kebenaran. Aku tidak cari nyaman, aku cari kekudusan. Aku tidak cari dihibur, aku mau diubahkan. Tuhan Yesus, kalau harus dibangun kembali, runtuhkan dulu yang lama. Kalau aku mau hidup dalam-Mu, aku harus melepaskan hidupku yang lama. Bukan tubuhku Tuhan, tapi manusia lamaku, egoku, dosaku, keinginanku. Karena Engkau berkata, jika benih tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji. Ini bukan kematian tubuh, ini kematian manusia lamaku, supaya aku hidup bagi-Mu. Tuhan, aku mau bukan cuma tersentuh, tapi diubahkan. Syirianda hari ini, tanpa musik, tanpa suasana, hanya Engkau dan aku yang sebenarnya. Dalam nama Yesus, amin. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu hari lagi kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Daniel, apa isi dan pesannya, terutama tentang akhir zaman yang ada dibahas tentang akhir zaman juga. Kita akan melihat latar belakangnya, kita akan membahas secara akademisnya. Nah, biasanya pelajaran-pelajaran tentang perjanjian lama, perjanjian baru, Bapak Ibu bisa dapatkan di sekolah-sekolah teologi ya. Tetapi saya hanya belajar untuk merangkumkannya, supaya Bapak Ibu juga mendapatkan teologi kekristenan secara gratis, sehingga Bapak Ibu bisa pelajari dan bisa dipelajari di kelompok komsel kalian. Ya, saya menganjurkan juga Bapak Ibu yang punya kelompok PM Komsel dan cuma punya PA pemahaman Alkitab gitu ya, beberapa grup, kalian bisa masuk ke akun YouTube saya EPT Tuslai. Kalian bisa diskusikan di sana, kalian bisa tanya jawab sama teman-teman di sana, dengarkan firman Tuhan, belajar Bible study sendiri di rumah bersama teman-teman kalian yang seiman ya. Nanti Tuhan kasih hikmat dan pengertian untuk pembahasan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk berkat-berkat yang kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tutup bungkus hambamu, tubuh jiwa roh hamba dengan kuasa darahmu. Kami tolak segala bentuk intimidasi. Kami tolak segala kuasa kegelapan yang tidak membuat bisa kami mengerti tentang firman Tuhan. Allah Roh Kudus, terjemahkan firman ini bagi kami, bagi hambamu secara khusus. Hamba lepaskan dogma, doktrin gereja, tetapi kami minta rumput yang murni, firman Tuhan yang murni, sehingga kami bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan dogma gereja yang kami bawa, tetapi firman Tuhan yang sejati yang kami belajar. Berikan kami rumput yang segar, berikan kami rumput yang bisa kami kunyah di dalam hidup lambung rohani kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berikan kepada hamba-Mu karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan. Karena hamba tahu di luar Engkau hamba tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita nikmati satu lagu kembali ya. Amin. Maaf ada iklan. Hidupku memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku.
Bunda Dariana, shalom. Bunda Ika, shalom. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Kita akan lihat Bapak Ibu pembahasannya. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, studi mendalami kitab daripada kitab Daniel. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak anak kalian dikasih nama Daniel? Ayo. Kira-kira arti nama kata Daniel apa? Ya, sebagai orang yang teguh dalam iman. Ya, luar biasa secara karakteristik daripada Daniel ini. Bapak Ibu yang punya kasih anak namanya Daniel, nama baptis namanya Daniel, pengharapannya apa jika diberikan dengan nama Daniel ini? Ya, nama Daniel cukup banyak di kekristenan. Ya, nama yang cukup populer, nama yang punya iman, nama yang punya berhikmat luar biasa, diberikan karunia yang luar biasa, dan itu menjadi yang namanya harapan banyak orang tua. Sehingga anak laki-lakinya dikasih nama Daniel. Nah, latar belakang dari penulisan kitab Daniel ini Bapak Ibu, penulisnya adalah Daniel sendiri. Ya, makanya namanya kitab Daniel ditulis sendiri sama yang namanya Daniel. Ya, jadi bentuknya bukan hafalan Bapak Ibu. Bukan. Langsung ditulis oleh nabi itu sendiri yang bernama Daniel. Arti kata nama Daniel, Allah adalah hakimku. Ya, itu arti daripada kata Daniel. Engkau menjadi hakimku, engkau yang juga menghakimi daripada orang-orang lain. Ya, Daniel ini menjadi nabi yang salah satu punya keintiman hebat sama Tuhan Allah Elohim itu. Luar biasa keintimannya, hampir-hampir sama dengan yang namanya Henokh. Ya, sangat intim sekali. Ia adalah seorang bangsawan muda Yehuda yang diasingkan ke Babel pada tahun 605 Masehi, sebelum Masehi, dan melayani di istana raja-raja kafir besar dengan integritas mutlak. Bapak Ibu perhatikan bosnya Daniel siapa? Orang kafir. Orang yang tidak menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu bosnya daripada Daniel. Nah, pertanyaannya gini, kita sebagai pekerja, berapa banyak yang kita punya bos gitu ya, orang Kristen, tapi tidak nyembah Tuhan Yesus, nyembah uang, KTP-nya Kristen. Berapa banyak kita punya bos, atasan, bukan anak Tuhan. Ya, menyembah yang namanya Hubal atau Baal.
Tetapi Daniel tetap menjaga integritasnya dan melayani raja yang kafir itu dengan integritas mutlak. Kalau berbicara tentang Daniel, itu berbicara juga tentang integritas. Saya punya teman Bapak Ibu, salah satu yang namanya sebuah nama asuransi yang namanya Prudensial. Ya, rekan pelayanan saya itu menggunakan namanya integrity, yang namanya integritas. Nah, jadi integritas ini sangat mulia sekali di mata Tuhan. Nah, integritas kita sebagai hamba Tuhan gimana? Integritas kita sebagai anak Tuhan bagaimana? Nah, itu dipertanyakan sendiri. Balik lagi ke dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, latar belakang daripada historis ini adalah kitab ini berlatar belakang masa pembuangan Babel sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Daniel menuliskan kesaksian sejarah. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan ya, sejarah itu penting. Sejarah sebuah bangsa itu penting. Makanya kenapa Allah kita memberitakan kepada Yosua, memberitakan kepada Musa, sampaikan ini kepada anak-anakmu, ajarkan ini kepada anak-anakmu, biar keturunan-keturunanmu mengingat bahwa kamu adalah bangsa yang dilepaskan dari tanah perbudakan masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, sejarah itu penting. Jadi kalau ada kitab suci tiba-tiba menutup sejarah, hati-hati. Itu penyesatan. Nabi-nabi, pola-pola nabi di zamannya Israel selalu tidak lepas dari yang namanya sejarah. Ya, termasuk sejarah tentang pengenalan tentang akan Allah yang benar. Bapak Ibu perhatikan bahwa kita ini kan warisan agama kan. Orang tua saya Kristen, saya Kristen. Orang tua saya Islam, saya Islam. Bapak saya Buddha, anaknya juga Buddha. Kan begitu terus tuh. Nah, tetapi sejarahnya bagaimana? Ya, agama boleh banyak. Tetapi satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Dan itu adalah Allah negeri Israel dan bukan Allah negeri Mekah. Yang harus kita cari tahu, yang harus kita lihat, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu bagaimana cara dia memberitakan hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Makanya sejarah itu penting. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya Alkitab kita itu juga berisi sejarah dari awal penciptaan langit dan bumi. Itu dicatat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tidak ada kitab ya di dunia ini yang menjelaskan tentang penciptaan selain daripada Alkitab. Buku-buku sains berusaha untuk menjelaskan tentang terjadinya bumi ini, tetapi tidak sedetil Alkitab. Alkitab mengatakan hari kesekian aku ciptakan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, ikan-ikan besar di laut. Itu dicatat sama siapa? Alkitab. Makanya Alkitab kita berisi dari sejarah. Gitu. Bersunat dulu bang, Yesus saja bersunat. Nah ini orang yang nggak tahu kitab suci. Ini pribadi yang tidak tahu yang namanya sejarah. Sejarah sunat seperti apa saya yakin beliau nggak tahu. Gitu loh. Menghubungkan ke Yesus sunat nggak sunat. Ya ini dia. Ya dengan alasan milah-milah Ibrahim. Ya nggak usah kita gubris. Nah makanya Bapak Ibu kitab ini berlatar belakang masa pembuangan Babel. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Daniel menuliskan kesaksian sejarah. Bagaimana umat Allah bertahan hidup. Umat Allah itu siapa? Bani Israel. Bukan Bani Arab. Jadi bangsa Arab itu tidak pernah menurunkan nabi satupun. Dan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub tidak pernah memanggil nabi dari tanah Arab. Tidak pernah. Ya, dari sejarah nabi, dari sejarah pola-pola nabi, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub selalu mengambil nabi daripada umatnya. Gitu. Bukan juga dengan Bani Cina, betul. Tidak ada nabi dari Bani Cina, betul. Tidak ada nabi dari negeri bambu, nggak ada. Semuanya tetap dari umat Allah. Dan umat Allah namanya Israel. Betul bang. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku penjelmaan Yesus Kristus dari Cina, ya saya loh, penjelmaannya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu wujud Yesusnya laki-laki, sekarang perempuan. Nah itu sesat itu.
Jangan percaya. Negeri bambu pun tidak pernah melahirkan nabi. Ya, yang melahirkan nabi dari umat Allah. Ya, Daniel menuliskan kesaksian sejarah bagaimana umat Allah bertahan hidup. Ditekankan kata umat Allah, yaitu Bani Israel. Bukan Bani Arab, bukan Bani negeri bambu, bukan Bani negeri Samba, bukan Bani negeri Tenggo. Bukan. Ya, Nabi bernubuat dan tetap setia di tengah tekanan budaya pagan imperium dunia. Jadi Bapak Ibu, pagan ini sudah ada dari dulu. Ya, pagan itu merujuk kepada apa? Bulan sabit. Bulan dan bintang. Bulan merajakan kegelapan. Bintang itu karena sumbernya adalah bintang-bintang di langit. Seperti bintang di langit itu malaikat yang jatuh. Makanya dikasih yang namanya jadi bulan, penguasa malam, penguasa kegelapan. Ya, tetapi Daniel bisa bertahan, menjaga integritasnya, tetap kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Hebat nggak? Kita harus banyak belajar loh dari sosok Daniel ini. Shalom dari Malaysia, shalom, shalom. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya, kita perhatikan nih. Ya, kita mulai dari pertama. Kitab Daniel ini juga berbicara tentang menjadi terang di tengah dunia ini. Daniel itu dipanggil untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, latar belakang sejarahnya di masa pembuangan seperti tadi saya sudah sampaikan, 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar menyerang siapa? Yerusalem. Pertanyaannya, kenapa kok Yerusalem yang selalu diperangi? Ya, muncul sebuah yang namanya stigma, kalau kamu mau mengalahkan dunia, kalahkan Yerusalem. Taklukkan Yerusalem. Makanya Yerusalem dari dulu tuh banyak digeruduk, banyak diserang. Bukan tanah Arab yang diserang, Yerusalem. Ya, stigma itu muncul. Kalau kamu bisa menaklukkan Yerusalem, kamu bisa taklukkan dunia. Kenapa begitu? Karena umat Allah ada di Bani Israel. Kalau umat Allah bisa dikalahkan, otomatis dunia bisa dikalahkan. Pengertiannya itu begitu, Bapak Ibu. Dari dulu, Raja Salahuddin, ya, di zaman dulu Raja Salahuddin yang namanya orang Arab sana, Muslim, Islam, untuk menaklukkannya apa? Yerusalem yang diserang. Bertarung sama Raja Richard dari Inggris. Tarung di sana. Gitu. Yerusalem menjadi pusat penyerangan banyak bangsa dari zaman dahulu kala. Bapak Ibu bisa cek sejarahnya, bisa cek di Google, bisa cek di AI, berapa kali Yerusalem itu diserang semenjak zaman-zaman dahulu sampai zaman sekarang. Cek itu. Banyak kali loh. Ya. Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan membawa Daniel serta bangsawan Yehuda semuanya ke Babel. Pusat kekuasaan Daniel hidup di jantung kekaisaran dunia saat itu. Jauh dari tanah air dan bait Allah. Daniel juga mengalami yang namanya transisi kerajaan, penggantian beberapa raja. Latar belakang mencakup peralihan dari Babilonia ke Medo Persia. Ya. Nah, pertanyaannya, siapakah Daniel? Daniel itu identitas seorang pemuda pilihan yang berhikmat, bijaksana dan tidak bercela. Namanya berarti hakimku adalah Allah. Allah adalah hakimku. Itu arti nama daripada kata Daniel. Ya, sosok Daniel ini punya integritas hebat Bapak Ibu. Dia melayani 4 pergantian raja tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Ya, sampai Tuhan percayakan tentang akhir zaman kepada Daniel. Ya, ada 2 nabi, ada 2 orang yang dikasih tahu secara lebih menyeluruh detail tentang yang namanya akhir zaman. Yang pertama Daniel, yang kedua Yohanes. Ya, Yohanes murid yang dikasih Yesus, Daniel punya keintiman dengan Allah luar biasa. 2 pribadi ini yang dikasih tahu tentang akhir zaman, penglihatan akhir zaman. Wow. Ya.
Pelayanannya Daniel adalah seorang nabi besar yang melayani di istana raja-raja asing, Nebukadnezar, Belsyazar, Darius, dan Koresi. 4 raja dilayani sama Daniel. Daniel tidak tergantikan. Ya, Daniel tidak bisa dicari kesalahannya. Yang dicari kesalahannya cuma satu, doanya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang dicari kesalahannya. Wow, Bapak Ibu, keren ya? Keren, Bapak Ibu. Nah, kitab Daniel ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada umat Israel yang berada di dalam pembuangan, serta generasi-generasi masa depan agar tetap memiliki pengharapan, iman yang teguh, dan keyakinan bahwa Allah memegang kendali atas sejarah manusia. Nah, pertanyaannya gini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat pembelajaran daripada kitab nabi-nabi, selalu ditujukan untuk umat Tuhan sama generasi selanjutnya. Semua hampir banyak kitab nabi-nabi itu ditulis untuk bangsa umat pilihan Tuhan Bani Israel sama generasi selanjutnya. Untuk apa? Punya pengharapan, iman dan teguh yang tinggal di sekeliling daripada bangsa-bangsa penyembah berhala. Sama kayak kita Bapak Ibu. Ya, kita tinggal di sini, banyak orang yang lebih suka yang namanya dewa-dewa yang menghasilkan uang. Hubal, Baal. Ya, Gabriel, Jibril, kasih uang. Tuhan, aku minta berondongnya, anak mentengnya, waduh macam-macam. Yang kaya raya ya, menjadikan Tuhan itu sebagai alat pesugihan transaksi berupa apa? Kenikmatan hidup. Ya, ini Daniel mengajarkan kita Bapak Ibu. Ya, dia tidak cuma mengajarkan tentang pengharapan iman teguh, tetapi selalu berkata sekalipun aku harus meninggal untuk Tuhan, aku tetap meninggal untuk Tuhan. Wow. Siapa sahabat-sahabatnya daripada Daniel? Sadrak, Meshach, Abednego. Dan dia kena daripada pergaulan dengan Daniel. Sekalipun aku masuk ke dalam yang namanya dapur perapian, aku tidak akan menyembah berhala Tuhanku. Dan Tuhan selamatkan dia. Wow. Itu loh Bapak Ibu. Semua nabi-nabi menuliskan suratnya kepada umat Tuhan Bani Israel. Bukan Bani Arab ya. Bukan Bani Cina juga. Bukan. Dan untuk generasi selanjutnya. Sejarah keilahian. Sejarah pencipta langit dan bumi. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Nadia memegang teguh pengharapan itu. Ya, dan dia mengatakan bahwa Allah memegang kendali atas sejarah manusia. Kapan surat Daniel itu ditulis? Kondisi pada saat itu Babel berkuasa penuh setelah kehancuran Yerusalem. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kayak gini loh. Yerusalemmu itu hatimu. Saat hatimu tidak menyembah Allah sang pemilik Yerusalem, hancur lebur pasti. Pasti hancur lebur. Ya, makanya Bapak Ibu, saya selalu gini loh. Jangan kembali kepada agama nenek moyang. Ya, tetapi kembalilah kepada Allah yang benar. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari mana kita mengenalnya? Dari sejarah. Bangsa dan negara ini menggunakan nama Indonesia dari mana? Sejarah. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Makanya Bapak Ibu, dari Sabang sampai Merauke, kita yang begitu ribuan banyak suku bisa dipersatukan lewat bahasa Indonesia. Karena ada apa? Ada sumpah. Dari Sabang sampai Merauke, kita dipersatukan dengan satu bahasa Indonesia. Sumpah ini kuat. Dibangun dengan air mata dan darah. Dari mana kita kenalnya nama Indonesia? Salah satunya dari sejarah itu. Dari mana orang Israel bisa mengenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang mereka? Dari mana? Dari sejarah. Makanya semua dicatat. Gitu. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mengikatkan sumpah
Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah mengikat sumpah kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi umat pilihanku. Aku memilihmu. Makanya Bapak Ibu, Bani Israel sampai sekarang itu tetap bangsa umat pilihan Tuhan. Selama bumi ini ada, selama dunia ini ada, Bani Israel tetap bangsa umat pilihan Tuhan. Kenapa? Karena sudah terikat dengan sumpah. Sama seperti bangsa Indonesia ini. Ya, Malaysia tidak punya bahasa pemersatu. Malaysia tidak punya sumpah pemuda. Tapi satu-satunya bangsa yang mempersatukan banyak suku dari Sabang sampai Merauke dipersatukan lewat apa? Sumpah pemuda. Berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Saya ketemu dengan orang Bali, saya bisa berkomunikasi dengan mereka pakai bahasa Indonesia. Saya ketemu dengan orang Jawa, saya bisa berkomunikasi dengan mereka pakai bahasa Indonesia. Saya ketemu dengan orang Kupang, orang NTT, saya bisa berbicara, berkomunikasi dengan mereka pakai bahasa Indonesia. Saya pergi ke Kalimantan, saya bisa berbicara pakai bahasa Indonesia. Kok bisa? Karena dipersatukan dengan sumpah itu. Sama dengan Bani Israel, Bapak Ibu. Sumpahnya sudah terikat kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan pencipta langit dan bumi. Makanya saya kasih tahu ya Bapak Ibu, selama Bani Israel itu terikat sumpahnya dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mau dikeroyok berapa negara pun tetap menang. Tetap menang. Kenapa Yerusalem ini bisa hancur? Kenapa Yerusalem ini bisa keroyok porak-poranda? Karena sudah berganti tuannya. Yang seharusnya tuannya pemilik Yerusalem diganti dengan Baal dan Hubal. Penyembahannya diganti, makanya orang Israel kalah. Bapak Ibu perhatikan Benyamin Netanyahu. Kenapa kok dia getol supaya mengajak Bani Israel untuk balik kepada Taurat Musa? Ya, kenapa kok dia getol? Karena dia tahu, selama aku berpegang kepada hukum Taurat Musa dan kembali kepada hukum-hukum Allah dan ketetapannya, Israel tidak akan kalah perang. Tidak akan kalah perang. Mau dikeroyok negara Arab kek, mau dikeroyok sama Hamas kek, tidak bakalan kalah perang. Bapak Ibu tahu Palestina disubsidi listrik sama siapa? Israel. Disupport wifi sama siapa? Internet sama siapa? Israel. Untuk mencegah bentrok, dia bangun tembok tinggi. Ya, tapi makanan disuplai sama siapa? Sama Israel. Sesuatu yang aneh pada Israel adalah pada saat Yerusalem hancur berantakan Bapak Ibu, itu pohon-pohon itu seperti tidak mau tumbuh. Tetapi pada saat Bani Israel datang ke sana, balik ke sana, itu pohon-pohon tumbuh. Subur lagi. Kok bisa begitu loh? Saya juga heran. Pernyataan ini saya dapat dari seorang ustadz yang ada di TikTok ini ngomong begitu. Kalau orang Israel balik ke sana, subur itu. Tapi kalau bukan orang Israel yang tempat di sana, gersang itu. Loh, kalau ini dikatakan hoa, kamu bilang ustadzmu sendiri yang hoa. Itu saya tahunya dari ustadznya kalian itu. Yang bicara di live TikTok itu. Silakan typing, silakan cari. Dari situ saya dengar Bapak Ibu, wow, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu amazing. Ya, kitab Daniel ini ditulis saat Babel berkuasa telah menghancurkan Yerusalem. Umat Allah mengalami krisis identitas. Hai kamu pengikut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, jangan sampai krisis identitas. Jangan sembah Allah lain. Jangan cari pesugihan. Jangan cari bulan sabit. Yaitu Hubal. Ya, carilah Tuhannya umat Allah, yaitu Tuhannya Allah Israel. Sama seperti yang dikatakan sama Rut, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Itu yang harus kita sampaikan pada jiwa kita. Kita ceritakan kepada anak kita, bukan agama yang kita ceritakan. Tetapi yang kita ceritakan adalah bagaimana sejarah menyatakan sesungguhnya tentang Allah yang benar itu. Bahwa Allah yang benar itu mengambil nabi dari umat Allah. Allah yang benar tidak pernah mengambil nabi di luar umat Allah. Keturunan Ismail tidak pernah menghasilkan nabi sampai kapanpun, sampai detik ini pun tidak pernah. Karena dia yang ambil selalu dari umat Allah, yaitu Bani Israel.
kita nggak bawa agama, tapi kita bawa sejarah yang benar tentang penciptaan langit dan bumi. Kita pelajari pola-pola nabi. Surat itu dibuat untuk siapa? Tujuannya apa? Gitu. Nabi Kristen siapa? Kristen tidak punya nabi. Kristen mengikuti Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allah Israel. Yang kami sembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu yang kami sembah. Bangsa Israel adalah bangsa Israel. Allahnya Israel itu Allahku. Itu yang kusembah. Karena dia tidak pernah bangun agama. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya coba perhatikan pola-pola ini. Pola Nabi ini loh diperhatikan. Ya, selalu surat ini ditujukan kepada umat Allah yang sedang mengalami krisis identitas, tekanan asimilasi budaya, ancaman fisik, dan godaan untuk meninggalkan iman demi keselamatan duniawi. Godaannya banyak, kekayaan, materi, dan semuanya. Gitu loh Bapak Ibu. Ini yang harus kita pelajari, pola nabi-nabi. Ya, secara pola nabi, Tuhan tidak pernah pilih nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Selalu Tuhan cari nabi yang bisa baca, bisa tulis. Ya, ditulis sendiri, ditujukan kepada umat Tuhan bersama dengan generasinya. Kita pelajari ini. Kita mengikuti polanya Rut. Rut berkata kepada Naomi, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Itu yang saya ikut. Allahnya Israel itu Allah saya. Saya sembah Allahnya Israel. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, ini ditujukan pola nabi. Ya, makanya semua nabi bisa baca, bisa tulis untuk apa? Dia tulis sendiri dengan tangannya. Bukan dihafal 1.500 ayat. Bukan dihafal 30.000 ayat terus ditulis ulang. Gimana cara ngafal 3.000 ayat? Dari satu orang ke dua orang, 3.000 ayat, di sini 3.000 ayat, 3.000 ayat, 3.000 ayat, 3.000 ayat, 3.000 ayat, 3.000. Sampai kapan membukukannya? Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya sampai sini ya? Nah, oke, saya lanjut lagi. Nah, integritas di dalam tekanan. Daniel selalu punya integritas sekalipun dia di dalam tekanan. Keputusan berani daripada Daniel apa? Menetapkan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan anggur raja. Contohnya gini loh. Kamu sekarang kerja misalnya di bartender. Kamu bisa campur-campur minuman, tetapi kamu sendiri tidak minum. Begitu. Ya, ini Daniel menetapkan hati tidak menajiskan diri dengan makanan dan anggur raja. Yang sifatnya apa? Memabukkan. Daniel makanannya apa? Sayur dan buah yang bergizi. Ini hebatnya. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Ada seorang filsuf Cina tuh mengatakan begini. Alam ini sudah menyediakan segala sesuatu yang manusia butuhkan. Mau dari sisi kesehatan, mau dari sisi apapun, alam ini sudah sediakan. Dari kayu pohon cendana, kayu gaharu, atau kayu apapun, daun-daun apapun, daun dewa, daun kelor apapun. Alam ini sudah menyediakan apa yang dibutuhkan sama manusia. Ya, Daniel punya hikmat Tuhan. Ya, dia selalu makan sayur dan buah yang benar-benar musim panen. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, jangan pernah beli buah yang itu suntikan. Semangka disuntik. Cari buah yang mateng pohon. Ya, itu yang sehat. Nah, cari buah yang sesuai masa panen. Tuhan itu sudah mengetahui kenapa pisang itu 1 tahun waktunya. Ya, kenapa harus disuntik, dipercepat-percepat? Cari pohon pisang yang 1 tahun matang, kamu makan itu lebih sehat. Semua buah yang ada di muka bumi ini itu sudah mengikuti masa panen yang sudah disiapkan Tuhan sebetulnya. Cuma manusia yang ngubah. Manusia itu motif untuk apa? Dapat uang lebih banyak. Buah-buah yang kita makan sekarang itu bukan buah-buah yang alami lagi. Kecuali penduduk-penduduk yang ada di desa yang di kampung. Dia masih makan buah-buah alami.
Jeruk yang ada ulet di dalamnya itu yang sehat. Ya, itu yang sehat karena ulet pun nyari yang nutrisi itu. Tetapi kita ini apa? Motif. Semua kita motif. Ke pasar induk di Keramat Jati. Saya ke sana beli semangka, ya ampun dibuka merah, dimakan ndak manis. Disuntik dengan yang namanya sumba merah. Ya, suntik dengan manis buatan. Masuk ke hypermart. Semua karena apa? Bisnis dan ngejar uang. Makanya Alkitab kita mencatat apa? Cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Daniel tahu persis. Dia tidak mau menajiskan diri dengan makanan dan anggur aja. Tetapi dia selalu minta apa? Sayur dan buah. Ya, makanan yang secukupnya. Disitulah dia sehat. Jasmani dia sehat, rohani dia sehat. Wow. Keren gak? Ya, yang berikutnya adalah, ini keputusan berani ya. Daripada yang namanya Daniel. Nggak sulit loh. Makanan raja tuh enak-enak loh Bapak Ibu. Iga bakar, kambing bakar. Semua di zaman itu serba bakar. Enak loh. Ya. Tetapi Daniel memilih menetapkan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan anggur raja. Keren. Ya, Daniel setia sama Tuhan. Ia memilih taat pada perintah Allah meski berada di lingkungan asing yang tidak mengenal Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Bisa enggak kamu kerja di institusi negara, tetapi kamu tetap pegang firman Tuhan? Mau enggak kamu enggak terima gratifikasi? Ya, jangan sampai kita bilang apa? No korupsi. Adalah korupsi. Ya, setelah ketahuan korupsi, ya untuk meringankan itu pindah agama jadi agama Islam. Ya, yang semulanya mungkin kamu Kristen, tiba-tiba ketahuan korupsi, pindah agama jadi Islam. Untuk apa? Menyelamatkan diri sendiri. Dengan baju-baju atribat Muslim, apakah kamu bisa menyelamatkan dari korupsimu? Enggak juga kan? Enggak juga kan? Gitu loh. Nah, tetapi Daniel bisa setia dengan integritasnya. Di lingkungan yang asing yang tidak mengenal Tuhan, dia standby. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allahku. Wow. Yang berikutnya yang sedang dihadapi adalah ujian identitas. Menjaga kekudusan fisik dan rohani sebagai bangsa pilihan di tengah tekanan budaya. Di tengah tekanan budaya. Yang paling saya kagumi dari Daniel apa? Dia nggak main perempuan. Ya, ini baru jadi pengurus pajak, anggota pajak. Ya, istrinya simpanannya sudah 2, 3, 4. Baru jadi pejabat punya istri simpanan. Datang ke Jepang. Ya, datang ke Jepang, istrinya ditaruh di lantai 4. Dia lantai ke lantai 18 untuk apa? Igih-igih kimochi. Anggota dewan kita. Mau ngerasain perempuan Jepang kayak apa? Kepingin igih-igih kimochi sama Jepang. Ngajak keluarganya ke Jepang. Pakai uang apa? Uang pajak rakyat. Tapi Daniel, ya, dia tidak tambah istri, dia tidak cari istri. Ya, padahal Daniel dengan kemampuannya, dengan otoritasnya, pesan artis pun dia bisa. Pesan perempuan untuk igih-igih kimochi pun dia bisa. Tapi Daniel tidak lakukan itu loh. Hebat loh Daniel ini. Keren loh. Dia ini bisa menjaga kekudusan fisik dan rohani sebagai bangsa pilihan di tengah tekanan budaya. Saya pasti nggak lolos. Ya, kalau saya di posisi Daniel mungkin saya nggak lolos. Saya masih suka igih-igih kimochi sukanya. Hah? Iya, kalau gasa metaforanya gitu Bang Gri, betul. Ayo, ini. Kita ini Bapak Ibu. Ya, bukan kita sih, bukan kita ya, nggak semua. Ya, nggak semua. Baru jadi anggota dewan, nambah istri. Ya, nanti nambah artis. Bisa tidur dengan artis. Baru menjadi gubernur, muncul. Ya, mari kandana dan tenanku,
Betapa dan henuskanku gitu ya. Ada aura kasih, aura cinta, aura apa. Baru jadi pejabat loh. Tapi Daniel enggak. Hebat dia. Dia bisa jaga identitas hidupnya dia. Dengan enggak nambah, maksudnya cari-cari perempuan enggak. Ya, nah ichi komochi hayo apa yo, ya udah cari sendiri nanti di ya ichi komochi cari sendiri di Google ya. Ya, terus berikutnya Bapak Ibu. Karunia oleh sebab karena maksudnya gini ya. Daniel bisa menjaga hidupnya, bisa menjaga kekudusan hidupnya, dan dia tidak cari-cari perempuan untuk igi komochi. Ya, Tuhan karuniakan dan hikmat dari Allah 10 kali lipat. 10 kali lipat lebih cerdas dari semua ahli mantra di seluruh kerajaan. Karunia Daniel bukan sekedar bakat alami, ia diberikan pengertian untuk menafsirkan mimpi dan penglihatan oleh Allah sendiri. Karunia Allah bekerja paling kuat melalui hidup yang tunduk dan penuh doa. Nah ini Bapak Ibu, ini kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu tunduk dan penuh doa, karunia Allah itu kuat sekali dalam hidupmu. Ya, kenapa Daniel itu punya karunia yang begitu hebatnya? Kehidupan doanya mantap banget. Luar biasa kehidupan doanya ini. Ya, dia tidak pernah satu hari lepas dari doanya. Nah, kita gimana? Betul enggak? Saya sendiri pun kesulitan. Ya, tubuh daging ini masih ada. Tapi Daniel tuh bisa konsisten loh. Dia bukan konsisten di gigi komochi, enggak. Dia konsisten, dia berlutut di kaki Tuhan, berdoa. Sekarang yang lagi rame, ya ada muncul seperti standbox gitu ya, standbox besar di Indonesia juga. Tiba-tiba disetel, ya laki-laki sama perempuan lagi gigi komochi. Ya beberapa detik, kok bisa kecolongan? Kenapa kok di setel yang ditonton sama banyak orang, disetel di depan umum di jalan raya? Gitu loh. Itu kenapa? Karena institusi di dalamnya suka nonton film igi komochi. Sampai standbox itu keluar. Tapi Daniel tidak begitu. Dia jaga hidupnya. Dia hidup di dalam doanya. Sampai Tuhan karuniakan dan hikmat dari Allah 10 kali lipat lebih cerdas. Dari pergantian 4 kerajaan, Daniel selalu dipakai. Hebat nggak? Hebat nggak? Itu loh Bapak Ibu. Jangan lepaskan dirimu dari kehidupan yang berdoa. Jangan. Ya, karunia Allah bekerja paling kuat melalui hidup yang tunduk kepada firman Tuhan dan penuh doa. Tunduk sama firman-Nya, penuh doa. Tunduk sama firman-Nya, penuh doa. Makanya Bapak Ibu coba kita buka di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 ya. Kita belum buka ayat dari tadi, kita buka sekarang ayatnya. Kitab Yakobus Bapak Ibu pasal yang keempat ayat yang ke-7. Bapak Ibu perhatikan ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Apa kata yang dipakai? Tunduk. Daniel itu selalu menundukkan hidupnya kepada Allah dan hidupnya tidak pernah lepas dari doa. Itu yang membuat dia hebat. Itu yang membuat dia kuat. Yang membuat hebatnya Daniel itu bukan kepintaran dan kecerdasannya, tetapi karunia Allah yang dipercayakan dalam kehidupannya. Kalau kamu dikaruniai Allah, kamu pasti hebat. Ya, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ya, tunduk kepada Allah tuh ini loh Bapak Ibu. Buka di dalam Matius 11 ayat 29. Ini ya. Ya, Matius 11 ayat 29 apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya, Tuhan Yesus sudah ngajarin, kalau kamu mau healing secara jiwa, solusinya bukan cuma ke psikiater sama psikolog. Kalau kamu mau tenang secara jiwa, pikul kuk yang kupasang. Jadi pelaku firman. Kamu belajar lemah lembut, hatimu dibentuk sama Tuhan lemah lembut, dan rendah hati, maka jiwamu mendapat ketenangan. Tidak ada psikolog hebat menggunakan kunci ini. Padahal ini kunci yang terhebat.
Kalau kamu mau healing dari jiwa, kalau kamu mau lepas dari bipolar, kalau kamu mau lepas dari anxiety disorder, kalau kamu mau lepas OCD, kalau kamu mau lepas dari psikopat, kalau kamu mau lepas dari kleptomonia, pikul kuk yang kupasang kata Yesus. Belajar sama Yesus, dia lemah lembut dan rendah hati, baru jiwamu dapat ketenangan. Kuncinya ada di mana? Ada di Yesus, weh. Ada di perkataan Yesus semuanya. Ini yang Daniel pegang. Wow. Sangar loh. Ya, saya belajar untuk Daniel. Mulai saya belajar punya kehidupan doa yang lebih kencang lagi. Saya belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, di akhir zaman ini, di tengah-tengah lingkungan yang mengerikan, sekarang kita banyak lihat Bapak Ibu, banyak pengadilan jalanan. Orang ketahuan mencuri ayam, pak, meninggal. Curanmor motor yang ada di Jawa, pak, meninggal. Ya, yang maling korupsi, ya, yang ribuan triliun, iki kimochi, di mana? Di penjara. Punya bilik cinta, di mana? Penjara. Yang maling ayam, gebuk, metong. Ya, yang maling semangka, gebuk, metong. Yang maling motor, gebuk, metong. Yang maling uang rakyat, igi kimochi. Sama lembaga pemasyarakatnya disetel kayak apartemen. Hebat nggak? Itu dunia. Ya, apa yang harus kita lakukan? Belajar lakukan firman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Fakta di depan mata kita, kita tinggal di lingkungan yang seperti itu. Fakta yang kita kembangkan sekarang, ketidakadilan sosial di mana-mana. Ya, sampai presiden kita meniru katanya Donald Trump. Kalau kamu tidak cocok di negeri ini, silakan pindah. Pindah kau. Kalau kamu nggak cocok. Dimanapun kita pindah, kalau kamu tidak hidup bersama dengan firman, kamu tidak akan merasakan kenyamanan. Yang harus kamu buat adalah Tuhan. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan aku surga di rumahku sendiri. Berikan aku surga di tanahku sendiri. Itu yang harus kau lakukan. Karena dia pemilik surga, dia bisa memberikan suasana surga buat kamu. Kamu mau pindah ke Jepang, kamu mau pindah ke Korea, mau pindah ke apapun, kalau kamu tidak diciptakan suasana surga sama Tuhan, tidak akan pernah bisa. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Kita harus penuh firman. Tunduk sama firman. Jam doa harus tetap ada. Setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Jangan pernah lepaskan kehidupan doa dan tunduk sama firman Allah. Itu kekuatan besar dalam hidupmu. Ya, karena itu kekuatan Tuhan. Yang tidak terpengaruh dengan situasi kondisi apapun. Inflasi pun tidak akan berpengaruh. Itu loh. Ini yang dilakukan sama Daniel. Ya, dia tunduk sama Tuhan. Dia penuh doa. Itu hasilnya. Hebat kan? Ya. Bapak Ibu. Oke, sebentar kita lanjut sampai mana tadi ya. Ya. Sekarang Bapak Ibu kita baca, kita lihat di dalam kitab pembagian pasal ya. Bagian pertama itu pasal 1 sampai 6. Pasal 1 sampai 3 itu menuliskan tentang apa? Ujian dan keteguhan. Ya. Keputusan Daniel menjaga makanan raja. Wow. Itu luar biasa loh. Ya, bunda-bunda, bapak-bapak, ayo lepaskan rokok yuk. Lepaskan alkohol yuk. Belajar makan yang sehat yuk sekarang. Jangan nanti Natalan langsung. Ya, bintang ada di sana. Woi, stres. Bintang Mac. Minimal Mac lah masih enggak apa-apa. Ya, jangan sampai 1 minggu pesta Natal kita hura-hura. 1 minggu loh Natalan sampai tahun baru. Hura-hura. Ya, ke gereja. Pulang ke gereja kumpul sama keluarga. Main kartu pakai uang. Ya, pakai uang main kartu.
domino, mahjong, pakai uang. Kamu merayakan Natal bukan hidup dengan takut akan Tuhan. Kamu menjadikan merayakan Natal pesta pora. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Makan-makan boleh. Senang-senang boleh kok. Ya, tapi kalau kamu di mejamu ada kartu dan ada uang, hati-hati. Kan keluarga sendiri kok. Itu kan iparku juga. Itu kan iniku juga. Tidak boleh. Jangan menormalisasi yang tidak normal gitu loh. Tapi belajarlah dengan Daniel punya keputusan tidak memakan makanan raja. Ya, di pasal 1 sampai 3 mimpi tentang patung Nebukadnezar dan mujizat perapian menyala-nyala bagi Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak dan Abednego punya iman yang sama seperti Daniel. Sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan aku tetap percaya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya munculkan, sekalipun gunung itu tidak beranjak, Tuhan tetap pegang kendali. Waduh Bapak Ibu, punya iman seperti ini tuh kita tidak mudah loh. Betul. Saya pun merasa juga nggak mudah. Mungkin kita gampang kita khotbahkan ya. Mungkin kita gampang kita bicarakan ya. Tetapi pada saat melakukannya, itu berproses. Saya ngaku, dalam hati saya ngaku, belum tentu iman saya sehebatnya Bapak Ibu loh. Jujur saya katakan, belum tentu iman saya sehebatnya Bapak Ibu dalam mengalami banyak masalah. Ya, saya ini cuma dikasih karunia pengajaran ini. Ya, mari kita belajar sama-sama. Saya nggak lebih hebat dari Bapak Ibu. Jujur saya katakan saya nggak lebih hebat. Tapi saya tahu Yesus yang saya sembah itu yang paling hebat. Dia sanggup pulihkan hidupmu. Selama kamu bisa jaga hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Saat kamu memperlakukan firman Tuhan dengan kelakuan A, Tuhan akan kasih kamu A. Saat kamu memperlakukan hidupmu dengan firman Tuhan C, Tuhan kasih kamu C. Apa yang kau tabur, kau tuai. Bagaimana cara kamu meresponi firman Tuhan dan memperlakukan firman Tuhan, demikianlah juga firman Tuhan akan memperlakukan kamu. Itulah keadilan Tuhan. Dia setia dan adil. Saya belajar memperlakukan firman Tuhan, saya hidup tunduk akan firman-Nya, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan senangkan hati saya. Gitu. Tuhan pasti akan senangkan hati saya. Ya. Terus ada masalah kok, bagaimana caranya? Tetap berdoa kok, tetap berdoa, sekalipun masalahmu nggak beranjak. Berdoa dengan iman, perkatakan gunung masalah itu beranjak ke laut. Perkatakan setiap hari, sampai Tuhan lihat hasilnya di waktu yang tepat. Ya, pertanyaan yang sama-sama. Sama Daniel, Tuhan aku harus berdoa sampai kapan supaya bangsa Israel itu dipulihkan? Ya, Tuhan cuma kasih tahu 70 kali 7 masa, 490 tahun. Tapi Daniel tidak ngomong, kok lama banget? Tuhan, kok lama banget 70 kali 7 masa? Tapi kedaulatan Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat. Tuhan sudah kasih tahu kamu pun kita udah bersyukur. Tetapi kedaulatan Tuhan yang pegang situasi kondisi dunia itu tidak bisa diatur-atur sama kita. Tuhan jawab doamu itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tetapi yang harus kamu perhatikan bagian hidupmu adalah perlakukan firman. Kalau kamu memperlakukan firman dengan tunduk dan taat, Tuhan akan perlakukan kamu sama. Yang menjadi problemnya adalah kita minta bonus besar, tapi bagian kita nggak dilakukan. Ya, Daniel bayar harga untuk menghilangkan semua makanan enak yang ada di depan matanya. Dia singkirkan itu. Dia bayar harga. Dia tidak mau hidup dalam kenajisan. Dia tidak mau hidup dalam ingki-ingki kimochi. Padahal kalau dia mau cari perempuan, dia bisa. Cari perempuan cantik pun dia bisa. Tapi Daniel tidak pernah lakukan itu. Kalau kita di sana, wah kita bisa pilih tuh banyak perempuan tuh. Ya, punya kekuasaan, punya jabatan. Gadis lokal, non-lokal bisa semua. Tapi Daniel tidak pernah lakukan itu. Dia bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah lakukan itu. Dia menjaga makanan yang benar. Dia lakukan bagiannya.
Dia jaga hidupnya dengan tidak hubungan seks kemana-mana. Bapak Ibu, sekarang di Jogja, banyak pasangan muda itu sudah kena yang namanya virus HIV. Angkanya bertambah. Di mana? Di Jogja. Kok bisa? Karena kebanyakan igih-igih kimochi. Ya, makanya kalau sekarang kalian nikah ya, harus cek kesehatan loh sekarang. Jangan-jangan kena HIV loh. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Khususnya dapat wanita atau pria dari Jogja. Harus kamu cek. Karena itu lagi banyak itu. Ngeri loh. Nah, bagaimana seorang laki-laki seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, menjaga hidupnya dari lingkungan yang seperti itu? Mereka menghindar, masuk ke kamar dan berdoa. Itu. Ya. Pasal 4-6. Kedaulatan ilahi, keangkuhan Nebukadnezar yang direndahkan. Terjadi sebuah penglihatan secara supranatural, ada tangan tulisan di dinding pada masa Belsyazar, hingga keselamatan mujizat Daniel dari gua siwa, dari gua singa. Ya, kita lanjut. Nah, secara garis besarnya gini, bagian pertama pasal 1-6 berisi narasi sejarah kisah Daniel dan teman-temannya, keteguhan iman daripada Daniel, gua singa dan perapian. Ya. Tapi ada mujizat di sana. Kisah Daniel dan teman-temannya, keteguhan iman, gua singa, perapian. Itu poin daripada isi utama kitab bagian pasal 1-6. Oke. Sebentar ya. Oke, sebentar. Mana YouTube-nya? Bapak Ibu, tolong dengarkan musik sebentar ya. Saya ada panggilan alam sebentar. Buang air kecil. Bunda Elis tolong dibantu sebentar ya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, terima kasih sudah menunggu. Mohon maaf ya. Bapak Ibu. Kita lanjut ke pasal yang ke bagian kedua. Ya, pasal 7 sampai pasal 12. Ya. Kita lanjut itu. Sebentar. Oke. Ya, pasal 7 sampai 12. Dari pasal 7 sampai pasal 9, penglihatan nubuatan. Penglihatan tentang 4 binatang buas kerajaan dunia. Bapak Ibu, domba jantan dan kambing jantan, serta doa syafaat Daniel dan nubuat 70 minggu. Pasal 7 sampai pasal 9. Ya, pasal 10 sampai 12 berbicara tentang apa? Akhir zaman. Peperangan rohani di alam roh, nubuatan rinci mengenai raja-raja utara selatan. Bapak Ibu nanti perhatikan petanya Israel, Raja Utara itu cari yang paling ujung. Itu kenanya mana? Turki sama Rusia. Di atasnya Israel itu. Yang paling selatan, lihat coba. Siapa? Ya, serta janji kebangkitan kekal di akhir zaman. Ya, kita lihat secara globalnya.
Bagian kedua ini, tadi bagian pertama pasal 1 sampai pasal 6. Bagian yang kedua pasal 7 sampai 12. Berisi tentang penglihatan apokaliptik, 4 binatang, anak manusia, nubuatan 70 masa kerajaan Allah. Sebentar ya. Oke. Nah, 4 binatang ini Bapak Ibu, ini sudah terjadi. Kerajaan-kerajaan, termasuk salah satunya Yunani. Gitu. Ya, 4 binatang, anak manusia. Nubuatan 70 masa kerajaan Allah. Nah, ini dua bagian yang saling melengkapi Bapak Ibu. Pasal 1 sampai 6 menceritakan tentang kisah Daniel dan teman-temannya, keteguhan iman mereka di tengah ujian berat seperti gua singa dan perapian menyala. Di pasal 7 sampai 12 memuat penglihatan simbolik tentang masa depan. Ya, terima kasih absennya Cici. Dan kerajaan Allah yang kekal. Fokus utamanya adalah bagaimana umat Allah bertahan di tengah penindasan kerajaan dunia. Selalu yang kena gempur siapa? Israel. Gini loh, jadi gini loh Bapak Ibu. Kalau Israel kena gonosodo, diem. Tetapi pada saat Israel membela diri terhadap Hamas dan Palestina, Israel itu yang gonosodo. Bapak Ibu, sepanjang sejarah yang paling banyak kena gonosodo itu Israel. Bapak Ibu bisa cek. Ya, Israel itu laknatullah. Tuh. Laknatullah dia. Gitu. Kenapa kok Israel masih belum dilaknatullah? Kamu masuk surga pakai apa? Tuh. Muncul sebuah stigma, sebuah pengajaran kalau mau masuk surga itu bunuh orang Israel. Hebat nggak? Itu penggenapan Bapak Ibu dari perkataan firman Tuhan. Nanti ada orang yang berusaha untuk membinasakan kamu, dia berjasa kepada Allahnya. Ini. Ya, jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah menyatakan jauh-jauh hari. Saat kamu mendengar dan saat kamu melihatnya, ada orang yang membunuh anak Tuhan, mengubun anak orang-orang Israel, bangsa umat pilihan Tuhan, berjasa dengan Allahnya. Ini sudah penggenapan. Gitu loh Bapak Ibu. Kamu masuk surga pakai apa? Lewat apa? Bunuh orang Israel. Hebat enggak? Kalau kamu mau ditebus dosanya pakai apa? Bunuh orang Nasrani sama orang Israel. Selalu dua. Pengikut Kristus sama bangsa umat pilihan Tuhan. Itu yang paling di luar. Makanya korelasinya adalah bagaimana umat Allah bertahan di tengah penindasan kerajaan dunia. Kita tuh ditindas. Gereja dipersulit. Punya izin pun dipersulit. Ya, kamu sedang renovasi gereja pun bisa masuk penjara. Gereja sudah punya izinnya pun tidak didukung sama warga lokal, kamu bisa ditutup. Ya, tidak boleh ada gereja di perumahan. Akhirnya gereja di mana? Nyewa di mall, nyewa di hotel, sama nyewa di mana? Tempat bioskop. Tempat bioskop yang sudah nggak kepake disewa tuh untuk ibadah. Bapak Ibu, jadi nggak bangun gereja, sewa. Puji Tuhan akhirnya punya gedung gereja sendiri. Ini faktanya Bapak Ibu. Nah pertanyaannya gini, bagaimana kamu umat Allah harus bertahan di tengah penindasan kerajaan dunia seperti ini? Pikul kuk yang kau basang. Belajar sama Yesus, dia lemah lembut dan rendah hati. Yang menjadi fokusmu adalah ketenangan jiwamu lebih dulu. Yang kedua, punya kehidupan yang berdoa. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Copy paste caranya Daniel. Dia tunduk sama firman Tuhan. Dia menjaga hidupnya. Ya, tidak suka kumpul kebo. Ya, tidak suka gonta-ganti perempuan. Tidak suka makanan-makanan raja yang menimbulkan hawa nafsu. Anggur, apa dan sebagainya. Dia jaga hidupnya, dia bayar harganya itu. Kita juga harus bayar harga. Jangan sentuh yang model-model begitu. Ya, copy caranya Daniel. Kalau kamu mau dipercayakan karunia Tuhan yang hebat, kalau kamu mau dipercayakan karunia Tuhan yang luar biasa, kuncinya sama, teladani kehidupan Daniel. Itu. Ya, kehidupan doa.
Apakah Daniel tersanjung? Apakah Daniel punya jemaat ribuan? Tidak ada. Daniel justru tidak punya jemaat, Bapak Ibu. Tidak ada. Tetapi banyak orang yang datang sama dia. Bahkan raja-raja pun datang sama dia. Ayo. Gitu loh. Tetapi kadang-kadang kita gereja itu kan banyak-banyakan jemaat enggak? Tanding-tandingan jemaat enggak? Padahal itu bukan esensi. Ya, itu bukan esensi itu. Esensinya kita bagaimana umat Allah di tengah penindasan kerajaan dunia. Kamu pasti ditindas. Ya, di hidupan kekristenan ini pasti kamu kena. Tapi masalahnya iblis itu pintar. Ya, pintarnya apa? Pintarnya itu apa? Pintarnya akhirnya besar-besaran gereja. Gereja dibuat ribut sendiri. Tangan kanan sama tangan kiri diajak berantem sendiri. Pendeta satu sama pendeta itu saling saingan. Jemaatnya pindah-pindah. Dari GBI ke Mawar Sharon ke GBI. Dari Mawar Sharon ke GBI, GBI ke Mawar Sharon. Terus nanti pindah kemana-mana. Ya, saya kasih tahu ya jemaat umat Tuhan ya. Nggak usah main pindah-pindahan gitu loh. Ya, nggak ada guna. Yang harus kamu berguna tuh punya kehidupan doa. Kalau kamu mau berguna copy paste caranya Daniel. Taat sama firman, pelaku firman Tuhan, kehidupan berdoa. Udah itu, kamu mau di gereja manapun nggak apa-apa. Gitu. Nggak usah coba-coba bawa jemaat Katolik pindah ke gereja Protestan, ngapain? Ya, malah teman-teman Katolik malah tambah banyak sekarang. Gitu. Nggak usah. Itu nggak ada esensinya. Kamu bawa orang Katolik ke gereja saya itu nggak ada esensinya. Ajak persekutuanmu boleh, tapi bukan memindahkan gerejanya. Ya, bukan memindahkan KTP-nya. Yang harus kamu pindahkan itu hatinya. Ya, dari yang tidak taat sama firman Tuhan jadi taat sama firman Tuhan. Dari yang dulunya pemarah sekarang sabar. Ya, dari suka bentak-bentak istri sekarang perkataannya lemah lembut. Bukan gerejanya yang kamu pindahin. Hatinya yang kamu pindahin. Ya, yang dulu tidak murah hati sekarang murah hati. Ada kasih, ada sukacita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan untuk penguasaan diri. Yang dulu suka main perempuan, sekarang suka main sama istrinya saja. Jadi yang dirubah apanya? Bukan gerejanya, bukan KTP-nya. Yang ini loh yang dirubah. Hatimu loh. Gitu loh. Ya, jangan terlalu mengidolakan Ko Philip Mantovala. Aku mau masuk Mawar Sharon karena ada Ko Philipnya. Jangan. Kamu masuk Mawar Sharon karena kamu terima firmannya, kamu bisa berbuah, kamu bisa bertumbuh, kamu bisa melayani. Bukan karena ada Ko Philip Mantovanya. You know. Aku mau masuk kayak gini karena ada Pak Gilbert. Lo bukan karena Pak Gilbertnya. Gitu loh. Jangan mengidolakan manusia terlalu berlebihan. Daniel aja nggak punya jabatan. Bukan. Daniel aja nggak punya jemaat. Mana jemaatnya dia? Nggak ada. Dia kerja aja di istana raja terus. Padahal kehidupan doanya luar biasa. Tetapi kenapa kok dia yang dipercayakan tentang berita akhir zaman? Karena punya keintiman sama Tuhan. Kenapa kok Yohanes dipercayakan? Penglihatan-penglihatan tentang akhir zaman bukan Petrus, Yakobus. Karena Yohanes punya keintiman dengan Tuhan. Tuhan itu suka dengan keintimanmu. Ya, bukannya orang Katolik kamu ajak pindah-pindah ke kita. Bukan. Kembalilah kepada firman Tuhan yang murni. Ya, makanya saya berdoa Bapak Ibu, saya tidak pernah mau bangun gereja. Gereja udah banyak. Ya, saya nggak punya ambisi bangun gereja sebanyak mungkin, nggak ambisi saya. Ambisi saya cuma satu, lakukan firman Tuhan, hidup yang penuh doa. Kita belajar dari Daniel ini. Sekalipun kamu cuma ibu rumah tangga, kehidupan berdoa jangan lepas. Sekalipun kamu cuma asisten rumah tangga, kehidupan doa jangan lepas. Sekalipun kamu cuma ngurus cucu, kehidupan doa jangan lepas.
Lakukan firman Tuhan. Nanti perhatikan ya, apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Kamu tidak akan pernah bisa terbayangkan. Justru apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, bahkan timbul dalam hati, Tuhan sediakan buat kamu. Dan kamu akan termangu-mangu. Dan keadaanmu seperti, aduh kok bisa begini ya? Aku tidak pernah nyangka kok bisa begini ya, tapi Tuhan yang buat. Kalau Tuhan sudah buat, tangan manusia nggak bisa buat. Andalanmu cuma satu, Yesus. Nuruto sama Yesus gitu loh. Taato sama Yesus. Punya kehidupan berdoa sama Tuhan Yesus. Ya, lebih banyak ke Tuhan Yesusnya, jangan ke Bunda Marianya. Nggak perlu lewat perantara, lewat Bunda Maria tuh nggak perlu. Langsung ke Yesusnya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang ke Bapa kalau tidak lewat aku. Hanya lewat Yesus. Doanya lewat Yesus. Jangan fokusnya doa sama Maria. Langsung ke Yesus. Jangan pakai dalih-dalih ayat. Langsung ke Yesus. Ya, kita tidak ada perantara lagi sama Yesus. Kamu bisa sama Yesus. Kami hamba Tuhan ini cuma belajar memuridkan kalian. Ya, tugas kami makin mundur, kamu sama Yesus yang makin maju. Makanya Yohanes berkata, ku semakin berkurang, biar dia semakin bertambah. Pendeta itu, fungsi pendeta dalam kehidupanmu bukan semakin bertambah, semakin berkurang, itu yang betul. Ya, makanya kalian cari Yesus, jangan cari pendeta. Hamba Tuhan didoakan iya, pendeta mendoakan iya, cari firman Tuhan iya, lewat pendeta iya. Tapi kalau buat masalahmu, kamu cari Yesus. Karena pendeta fungsinya makin lama makin mundur. Kamu sama Yesus makin lama makin dekat. Gitu loh. Jadi jangan jemaat Tuhan jangan terlalu ngandalin pendeta deh, saya kasih tahu. Jangan ngandalin. Hamba Tuhan sehebat apapun jangan. Andalkan Yesus Tuhanmu, itu yang utama. Kami ini cuma mengingatkan. Kami ini cuma memberitahu. Kami cuma mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, hidup dalam pertobatan. Itu cuma tugas kami, tidak lebih. Ya, jadi jangan berpikir bahwa semua ini kerjanya hamba Tuhan, tidak ada. Hamba Tuhan itu cuma ngingetin. Yang kerja itu Tuhan kita. Gitu loh Bapak Ibu. Ini fungsinya saya juga ngingetin. Wah, saya mau satu gereja sama Koko, tidak usah. Ngapain satu gereja sama saya? Cari gereja sendiri. Berdoa sendiri, Tuhan aku bertumbuh di gereja mana, cari sendiri. Gitu loh. Saya juga nggak mau rekomendasikan gereja mana. Berdoa sendiri, kamu punya Tuhan sendiri. Ya, itu lebih bagus. Gitu loh. Sehebat-hebatnya kami hamba Tuhan diurapi, tugas kami tetap harus makin berkurang. Keintimanmu sama Tuhan itu yang semakin bertambah. Ya, perhatikan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak makin intim sama Daniel. Dia makin intim sama Tuhan. Sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego dekat dengan Daniel, dia tetap memilih dekat sama Tuhan lebih dekat lagi. Daniel ini hanya teman sepelayanan. Mitra pelayanan. Gitu loh. Ya. Nah, relevansinya modern dan kesimpulan di era kita sekarang ini, integritas di tengah modern. Mengajarkan kita tidak kompromi. Sama apa? Identitas dosa. Jangan kompromi dengan standar nilai dunia yang sekuler dan hedonis. Ya, waduh, Bapak Ibu luar biasa loh. Anak kuliahan. Minta handphone, iPhone. Mamahnya sulit. Papinya sulit, mintanya apa? iPhone. Lah kayak di Uber. Ya, padahal Android aja udah cukup. Ini Infinix ini, Infinix. Saya nggak lagi promo ya, Infinix ini, Infinix. Notio Pua, 2,5 juta, cukup bagi saya. Ya, ini yang saya pakai nih. Ini berkat dari teman kita di keluarga HM juga. Gitu. Semua ini dunia menawarkan kita untuk segera lem biru ganti yang baru. Ya, ini bisa hilang ini, 5 tahun lagi ganti. Tapi kehidupanmu yang berkenan sama Tuhan itu tidak tergantikan. Bapak Ibu,
Jangan kompromi dengan nilai-nilai dunia sekuler dan hedonisme. Ya, ini maka depannya makin sulit ini. Yang berikutnya adalah kedaulatan mutlak Allah. Mengingatkan bahwa politik, kekuasaan, naik turunnya bangsa-bangsa sepenuhnya berada di bawah kendali Allah. Termasuk bangsa kita Indonesia. Ya, Bapak Ibu, kita dipanggil bukan untuk mencaci maki Pak Prabowo. Ya, kita dipanggil untuk mendoakan. Kebijakan-kebijakan yang nyeleneh dari orang-orang di bawahnya, termasuk pergantian daripada MBG, pemecatan-pemecatan yang banyak dilakukan, itu bagus. Ya, tetapi kita jangan pernah menghina atau mencaci maki presiden kita. Kita anak zaman sekarang generasi ini hormat sama orang tua makin lama makin berkurang. Tahu enggak Bapak Ibu? Anak zaman sekarang nih panggil bapaknya bukan papi mami, panggil nama. Boy. Nama bapaknya Boy. Boy. Anak zaman sekarang tuh. Siapa di sini anaknya suka manggil nama bapak sama ibunya pakai nama doang? Nggak hormat sama sekali. Dulu kita berani nganggil begitu. Sekarang manggilnya apa? Pak SBY, Pak SBY. Disingkat Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, sering sekali kita berkata Pak, yang mulia Pak Jokowi, yang mulia ini, sekarang enggak. Jokowi, 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 gitu. Pergeseran. Ya, yang harus kamu lakukan adalah dimulai dari dalam rumah. Ajarkan anak-anakmu punya rasa hormat kepada pemimpin negara. Anak mahasiswa yang sekarang ini sudah nggak punya rasa hormat. Ya, kalau demo-demo ngomongnya semua untuk rakyat. Tetapi kalau 50 anak pesantren yang diperkawas itu nggak ada demonya. Kalau korupsinya dari kalangan mereka itu nggak ada demo. Gitu. Murni nggak kita? Enggak. Ya. Makanya Bapak Ibu, Tuhan tetap pegang kendali buat kondisi bangsa dan negara Indonesia. Percayalah bahwa Tuhan kita punya pegang kendali atas bangsa dan Indonesia. Bagianmu sebagai anak Tuhan bukan demo-demo rusak-rusak. Apalagi itu, ya, yang di garis depan polwan, jaga polwan begini. Tiba-tiba anak cowok sengaja nabrakkan badannya ke dadanya polwannya. Enak kali hidupnya. Ditaplok sama polwannya itu tambah dimarah. Gitu. Itu kalau mahasiswa yang di depan polwan yang jaga-jaga sambil membusungkan dada begini, seneng kali tuh. Apalagi kalau bisa tabrak-tabrakan, kayak bom-bom kar. Kamu didik anakmu, jangan sampai ikut mahasiswa kayak begitu ya. Ya, apalagi suka nabrak buah dadanya para polwan ya. Ya, harus itu. Doakan bangsa. Tuhan tetap pegang kendali buat bangsa Indonesia kita. Kita dipanggil untuk kamu duduk anakmu supaya tidak ikut demo-demo kayak gitu. Bukan pukul-pukulan sama polisi, bukan. Bukan yang bakar-bakar, merusak-merusak, bukan. Ya, bukan suka gabung ormas-ormas nyerang sana, serang sini, jangan. Ya, kesimpulannya adalah Kitab Daniel meneguhkan iman bahwa Allah senantiasa membela umatnya yang setia. Dan kerajaannya adalah satu-satunya kerajaan yang kekal selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, semenderita-menderita kita, Tuhan Allah kita tetap bela kita, pengikut Kristus. Semenderita-semenderita apa kita nggak boleh ibadah, kita nggak boleh yang namanya KKR, kita nggak boleh berdoa di rumah, kita nggak boleh diapain, kita dinistakan anak kita nggak diajak main karena dia orang kafir, karena orang Kristen. Saya kasih tahu. Tuhan Yesus kita tetap bela umatnya. Jadilah umat yang gak nakal gitu loh. Kita belajar jadi umat yang kayak model Daniel gitu loh. Ya, bunda-bundaku, abang-abangku, setiap hari harus banyak doa deh. Cerita deh sama Tuhan semuanya. Saya juga cerita. Kadang-kadang jengkel sama istri, saya ceritanya ke Tuhan, gak cerita ke istri. Ya, dan Tuhan selalu jawab saya, tegur saya. Nggak pernah Tuhan tegur istri saya dulu yang ditegur. Gitu. Tuhan, aku nggak suka sama istriku, gayanya gini. Yang Tuhan tegur bukan istriku, saya yang ditegur. Kamu yang berubah.
Kamu yang berubah. Gitu. Apakah saya berhenti untuk berdoa untuk istri saya? Enggak. Tetap saya doa. Supaya saya tahu kesalahan apa yang harus saya perbaiki. Apa yang harus saya buat. Gimana sekarang saya menyenangkan hati pasangan saya. Sekalipun saya tahu saya masih banyak sisi malas dan sebagainya. Gitu. Apa yang tidak sanggup saya lakukan, Tuhan akan utus adik-adiknya dan keluarganya untuk membagikan dia. Saya tidak apa-apa. Gitu loh. Yang penting kita belajar lemah lembut sama rendah hati. Tetap mengakui keterbatasan kita bagi seorang suami. Ya, suami-suami kalian juga harus mengakui keterbatasanmu sebagai suami. Istri-istriku juga sama. Ya, mengakui keterbatasanmu di hadapan Tuhan. Ya, biar Tuhan campur tangan dalam segala hal. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, contohi karakternya Daniel. Tunduk sama firman Tuhan, punya kehidupan yang berdoa. Berapa hari, justru karena kehidupan berdoanya Bapak Ibu, dia dimasukkan ke gua singa. Di ayat berapa itu Daniel dikatakan apa? Dia berdoa 1 hari 3 kali. Kitab Daniel. Ya Bapak Ibu. Berikutnya mana ini? Nah, panggilannya kita adalah seruan untuk tetap hidup benar dan setia di tengah dunia yang bejat. Itu panggilan kita. Surat ini ditujukan kepada umat Israel yang sedang menderita di pembuangan. Ya, penganiayaan di masa Antiochus IV Epiphanes abad kedua sebelum Masehi. Tetapi panggilan kita untuk umat Tuhan apa? Sebab sebuah seruan untuk tetap hidup benar dan setia di tengah dunia yang bejat. Betul nggak? Ya, dunia kita kan bejat kan? Hakim untuk main hakim sendiri makin kuat kan? Betul nggak? Ya, kasus HIV tambah tinggi di Jogja. Ya, janda semakin meningkat, jumlah janda semakin bertambah. Yang gugat-gugat cerai siapa? Banyak istri kan? Ya, setelah diskusi keluar dari sidang perceraian, holy, ya ampun Tuhan. Dulu kalau bercerai gitu ya malu. Dulu kalau jadi janda malu. Kalau sekarang rehe, aduh ya ampun Tuhan. Ya, panggilan kita, seruan kita, hidup benar dan setia di tengah dunia yang bejat. Bapak Ibu, dan nubuatan akhir zaman tentang apa? Patung dan 4 binatang. Kedatangan anak manusia, nubuatan 70 masa. Ya, Bapak Ibu, kira-kira Mei 1948 dikurangi 490 tahun. Itu umur tahun berapa itu? Israel lagi ngalami apa? Ayo. Sejarah itu tidak pernah lepas Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kesimpulan terakhir dari Daniel Bapak Ibu. Daniel punya kedekatan pribadi dengan Allah sangat kuat. Keberhasilan Daniel bukan cuma sekedar bakatnya, melainkan hasil kedekatan pribadi yang konsisten dengan Allah. Konsisten dengan Allah ini yang gak gampang. Sudah jadi hamba Tuhan besar, konsisten punya hubungan pribadi dengan Allah, itu yang sulit. Betul tidak? Ya, konsisten hubungan pribadi dengan Allah itu yang tidak mudah. Doa 3 kali sehari. Kebiasaan doa yang tidak tergoyahkan selama kunci keteguhan daripada imannya. Daripada Daniel. 3 kali sehari dia berdoa. Pagi dia doa, malam dia doa. Ya, di tengah siangnya dia berdoa. Hidup yang banyak mengandalkan Tuhan jadi diberkati. Apa yang terjadi kepada Daniel? Dia menjadi garam dan terang. Daniel menjadi teladan hidup kudus tepat di penuh pusat kekuasaan musuh. Dia tidak main perempuan. Dia tidak terjerat dengan perempuan. Bapak Ibu tahu kasus yang namanya Kedi? Beberapa tahun yang lalu semenjak zamannya Abraham Samad. Ya, ada seorang ketua KPK dijatuhkan dengan apa? Kedi. Ya, Kedinya golop. Jatuh. Masuk penjara. Ya, berperan apa? Ngajak Kedi. Jatuh karena apa? Karena perempuan. Ya, tapi Daniel tidak pernah didapatkan dijebak lewat apa? Lewat perempuan.
Daniel itu dijebak karena apa? Doa 3 kali sehari. Dijebaknya di sana. Dan kebiasaan Daniel pada saat dia berdoa, dia mengarah kepada Yerusalem. Makanya orang-orang di sana itu, pejabat-pejabat sekalian Daniel itu paham persis jam-jamnya Daniel berdoa kapan. Dia pasti berdoa tuh. Nah, ketahuan sedang berdoa, nah itu dijatuhkan. Lewat apa doanya? Tidak lewat perempuan, tidak lewat KD, tidak lewat LC. Ketua KPK dijatuhkan lewat apa? KD. Ya, wanita pakai baju montok ketat begitu ya, menggoda pegolop yang ada di sana. Gak usah digoda, lihat bajunya aja udah tergoda. Ya, tapi Daniel gak begitu loh. Hebat loh Daniel. Saya salut loh dia. Hebat loh. Ya, pesan yang terakhir adalah ubah dunia dari dalam. Kamu gak bisa ngubah istrimu, kamu gak bisa ngubah suamimu. Kamu gak akan pernah bisa ngubah lingkunganmu. Tetapi yang bisa berubah adalah penundukan dirimu sama Tuhan. Kamu bisa rubah hidupmu. Panggilan daripada generasi untuk Daniel ini, Daniel tidak pernah berusaha mengubah teman-temannya. Tetapi Daniel mengubah dirinya dengan keintiman dengan Tuhan. Ya, ubah dunia dari dalam hidupmu. Membawa karakter Kristus ke dalam setiap lingkungan, keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Karakter Kristusmu harus ada di sini. Yang poin yang berikutnya, jaga kekudusan. Tetap kudus tanpa perlu mengisolasi diri dari dunia. Daniel juga nggak mengisolasikan diri dari dunia tuh. Dia tinggal di tengah-tengah kerajaan. Apa Daniel nggak pernah lihat teman-temannya suka ngewek? Ya, apakah Daniel nggak tahu kalau teman-temannya suka ici-ici gimochi? Apa nggak tahu tuh kehidupan raja punya tempat pemandian besar tanpa busana semua di sana? Shalom, shalom. Ya, tetapi dia tetap jaga kekudusan. Luar biasa Daniel ini. Dia bukan mengisolasikan dirinya, tetapi dia jadi terang di dunia itu. Ya, pesan yang terakhir adalah pengharapan teguh. Allah berdaulat penuh sejarah dunia dan kedatangannya yang kedua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Ya, percaya sama Tuhan. Oke. Kitab Daniel udah selesai kita bahas. Sekarang tinggal kalian responi. Kehidupan berdoa, taat sama firman, bayar harga. Jauhkan dirimu dari makanan-makanan yang memabukkan. Minuman-minuman kemabukkan. Jauhkan dirimu dari karaoke-karaoke. Ya, karaoke-karaoke yang banyak LC di sana. LC di sana tuh bukan cari cintamu. LC di sana tuh cari duitmu. Dia nggak cari cinta, dia cari duitmu. Ya, cari wanita jangan cari di LC. Cari di rumah Tuhan. Ya, teman-temanku, anak-anak mudaku. Kalau suka karaoke di rumah enggak apa-apa. Saya juga suka karaoke di TikTok sama teman-teman saya. Ya, Bapak Ibu, bayar harga, ikut Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan tidak senangkan jangan dilakukan. Ya, sebelum saya ke Bunda Elis, saya putarkan satu lagu dulu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati
hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Ya, silakan Bunda Karo atau Bunda Titi, mungkin ada yang mau nanggapin. Ya, silakan. Atau kepencet Bunda Karo atau Bunda Titi. Silakan Bunda Elis disapa. Ya, shalom buat teman-teman semua. Ini ada yang naik ya. Bunda atau kakak atau abang, saya nggak tahu ya. Bunda Karo, C, Kak Titi, mau bertanya atau bersaksi? Perlu diingat ya, bahwa room kita ini bukan room debat ya. Itu himbauan buat kita semua. Jadi kalau saat ini kesempatan diberikan untuk bersaksi ataupun bertanya. Mari silakan, Bunda Karo. Ini kepencet kah atau atau ya, kalau memang tidak mau bertanya atau bersaksi, silakan turun kembali. Ya, saya turunkan ya. Oke, silakan. Ya, Kak Titi mau bertanya kah atau bersaksi? Shalom. Ya, kepencet kayaknya. Ya, kepencet lagi ya mungkin ya. Memang kalian, tapi asik ya main pencet-pencet gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Boleh. Kalau kepengen di atas ya juga nggak apa-apa. Bisa di typingnya. Tunggu sebentar. Aduh, yang tadi udah saya turunin. Nggak apa-apa, saya kasih koin dulu aja. Ya, setelah saya kasih koin baru nanti saya turunin. Nah, gitu ya. Bunda Titi, terima kasih sudah hadir di atas juga. Tadi Bunda siapa tadi sempat nggak saya kasih koin ya. Oke, saya turunkan ya Bunda Titi ya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan kalau Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan dan bisa dimengerti. Nah, ini YouTube saya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube ini pakai nama ini saja. Ya, nanti klik di sini. Saya minta bantu cuma subscribe saja. Ya, itu saja. Nanti bisa pelajari bersama sama teman-temannya tentang Alkitab kita. Ya, kalau tidak ada kita doa penutup. Kita doa untuk bangsa dan negara. Ada pokok doa yang lainnya, Bunda Elis? Nggak ada ya? Nggak ada, Pastor. Terima kasih, Nggak ada Pastor. ya? Oke deh. Apa nama akunting YouTube-nya? Nih.
Saya nggak bisa lama-lama soalnya. Nih, Epenetus Lai. Ya, nanti di typing sama Bunda Elis. Ya, yuk kita berdoa yuk. Bapak Ibu, selama saya berdoa untuk bangsa dan negara, Bapak Ibu juga doakan ya. Yang di Jakarta tolong doakan Jakarta. Terbalik tulisannya kok, oh terbalik. Sebentar ya. Coba saya balikkan kameranya sebentar aja ini ya. Mana dia ya? Mana sih? Balik kamera mana ya? Oh ini. Nah ini. Nah kelihatan kan? Dah. Oke. Set. Nah ini ya. Bisa di SS 1, 2, 3. Oke. Nah itu ya. YouTube-nya nanti bisa dengar sendiri. Tolong, saya besar harapan saya itu nanti Bapak Ibu bisa dengarkan ini di komsel-komsel kalian. Ya di PAP kalian, terus kalian diskusi. Ya bedah Alkitab itu. Nah cari juga relevansinya dalam kehidupan saya apa. Yang harus nanti saya perbaiki apa. Saya sebagai anak Tuhan harus bagaimana. Karena firman Tuhan itu harus mengajar. Menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan itu dalam pertobatan itu harus. Firman itu harus isinya ini. Ya, bukan isinya tentang berkat-berkat terus, bukan. Ya, isinya tentang itu. Kesalahan saya apa, saya harus bertobat, saya perbaiki hidup dalam pertobatan. Itu harus. Oke, Bapak Ibu, yuk kita doa ya. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat-sangat baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan ampuni bangsa kami. Semua korupsi-korupsi yang ada, anggota-anggota dewan, mulai dari kepala desa, mulai daripada RT, RW, camat, lurah, yang terus korupsi ini terus merajalela dari atas sampai ke bawah. Kami minta Tuhan tolong Tuhan, supaya semua program-program yang dibuat oleh pemimpin kami bisa berjalan dengan baik. Dan juga Koperasi Merah Putih yang akan terus dipaksakan untuk... terima kasih Pastor, saya nggak minta naik. Tuhan memberkati, tolong doakan saya lagi sakit. Oke, kita doakan ya Bunda Karo ya. Dan kami juga berdoa Tuhan, semua termasuk Koperasi Merah Putih yang terus dipaksakan untuk berjalan, sekalipun ada di lokasi-lokasi yang cukup unik, lokasi yang cukup aneh yang untuk dilaksanakan, tetapi kami berdoa Tuhan supaya anggaran ini tidak mubazir atau terbuang dengan percuma atau sekedar program-programan saja. Kami hanya mau Tuhan supaya Tuhan yang tolong ambil alih, supaya Koperasi Merah Putih ini juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ada yang berdampak positif sekalipun ada yang masih harus dievaluasi. Kami hanya berdoa Tuhan Yesus tolong berikan hikmat pengertian kepada Pak Prabowo, para menteri-menteri yang ada, dan juga perumahan-perumahan rakyat, dan khususnya untuk perumahan-perumahan di Bali Tuhan, supaya bisa diatur, dibangunkan sebuah rumah susun yang untuk warga-warga yang bisa kekurangan dana dan gaji yang sedikit. Biaya kos yang sangat semakin tinggi di Pulau Bali ini Tuhan. Kami banyak pendatang yang juga yang datang, kemacetan dengan merajalela terus yang ada di Pulau Bali ini, khususnya di Badung dan Kuta Selatan. Kami hanya berdoa supaya program-program yang berjalan ini bisa menjadi program yang baik. Dan apa yang terjadi pada Bali, terjadi investasi dunia yang akan berpusat di Bali. Kami hanya berdoa Tuhan supaya nanti pengunjung-pengunjung kami tidak merasa raja karena mereka punya uang banyak di Pulau Bali ini Tuhan. Berikan hikmat pengertian kepada Pemda setempat di Bali, pemerintah daerah sendiri untuk bisa mengatur dan membuat peraturan-peraturan yang sangat menguntungkan rakyat. Dan kami berdoa Tuhan Yesus supaya banyak kota-kota, pulau-pulau itu bisa mandiri secara pangan dan mengalami semakin tukar guling dengan makanan-makanan yang dari luar, buah-buah yang dari luar Tuhan. Kami berdoa untuk pangan-pangan sekarang yang harga terus membludak, harga beras yang juga semakin tinggi. Kami memohon kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, khususnya terhadap anak-anak-Mu Tuhan. Tetapi ajarkan kami untuk membayar harga segala sesuatu yang tidak berkenan dalam hidup kami, dalam mengikuti Engkau dijauhkan. Tolong hamba-Mu terlebih dahulu, tolong kami semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Bunda Karo cantik Tuhan, yang mengalami saat ini lagi tidak enak badan, yang lagi sakit, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, diberkati kehidupannya, diberkati ekonominya, diberkati semua aktivitasnya, Tuhan tolong, dan Engkau yang menguji hatinya, supaya hatinya semakin terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memberkati dan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali lagi di hari Jumat dan hari Minggu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bunda Elis pelayanannya. Terima kasih Tuhan berkati. Pastor. Tuhan Yesus berkati Pastor dan keluarga serta pelayanannya. Terima kasih Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih semua ya. Tuhan Yesus God bless berkati you. kita semua. Shalom. Shalom. Apa ini? Oh. Loh. Ini mana ini turun? Mana sih pencetannya?